Salam, lambaikan tangannya, salam. Apa kabar? Ya ampun, ganteng-ganteng semua ya. Ya ampun, sudah pada mandi semua kan ini ya? Oke, pintar semuanya. Yuk, kita mulai ibadah sekolah minggu kita. TF Junior kita pada siang hari ini, kita pujikan dengar dia panggil nama saya. Oke. Wah, jangan ngantuk dulu, semangat dulu yuk. Semangat memuji Tuhan, kita sudah bergirang memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan, kita pujikan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita masuk hadirat Tuhan.
adik-adik semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa memulai ibadah kita pada siang ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang ini. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan buat kami semua boleh bersekutu, berkumpul. Tuhan, meskipun lewat online, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada siang ini, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan memberkati adik-adik kami semua. Siap memuji namamu, Tuhan memberkati, Papa Mama yang mendampingi, Tuhan memberkati, tim admin, Tuhan memberkati, bahkan semua Tuhan, kakak pembimbing yang melayani pada siang ini, Tuhan memberkati dan mengurapi semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang ini seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan mengurapi dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Tri buat doanya. Ngantuk? Oh, tentu tidak. Ya, ya. Bisa bangkit berdiri enggak? Adik-adik bisa bangkit berdiri? Ayo dong, bangkit berdiri dong. Kita mau nyanyikan lagu yang begini loh, Dek. La 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 la. Yang tahu? Siapa? Dinyalakan? Ada yang tahu lagunya apa itu? Loh, kok gak tahu, lali ya? Di? Kepakan sayapku. Oh, sayap? Punya sayap? Tangan dong. Ya, bangkit berdiri semuanya. Kita bunyikan di kepak-kepakan tanganmu. Kepak-kepakan tanganmu. Digoyang asik padamu. Agar tubuh sehat dan kuat. Untuk memuji namamu. Dikepakkan. Dikepak-kepakan tanganmu. Digoyang-goyangkan badanmu agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji namamu. Goyang kiri, goyang kiri, goyang 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri. Digoyang lagi, kepak-kepakan, digoyang lagi, digoyang-goyangkan badanmu agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji namamu. Goyang kiri, satu kuat, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Sudah pusing? Belum ya? Masih semangat. Ya, kakak kasih kesempatan adik-adik sekolah minggu Surabaya. Ada yang mau memuji nama Tuhan kah? Atau yang lain? Kalau nggak ada yang mau, kelas balita, Louis dulu atau Josephine dulu? Louis dulu. Oke, Louis dulu. Habis gitu Josephine ya. Oke, silakan Louis. 1, 2, 3. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tepuk tangan.
Josephine sekarang. Nyanyi apa Josephine? Nabino. Apa sayang? Nabino. Nabi Nuh, siap. Oke, 1, 2, 3. Nabino. Suaranya mana ini? Oke, tepuk tangan dong. Ada lagi? Sambil nunggu, ya kita pujikan. Saya bukan pasukan berjalan. Wah, siapa yang mau jadi tentaranya Yesus? Angkat tangannya. Oke, saya bukan pasukan berjalan. Saya pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan itu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan itu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, duduk yang manis, yang baik, ya. Oke, kalau sudah siap kita pujikan, ku taat perintahmu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ku taat perintahmu, sabar melakukan, Tuhan jawab setia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai sekolah minggu kami dari awal kami memuji memuliakan nama-Mu, dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, terutama Ibu Eko yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan sampaikan, kami akan mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Siang Bu Eko. Ya, semua sudah dengar suara saya? Coba aku yang jempolnya. Terima kasih. Siang hari ini tentunya anak-anak sudah siap dengar firman kan ya? Gak ada yang ngantuk kan? Tadi sudah makan semua? Gak ada Bu. Oh, pinter. Siang hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama lagi, untuk kita ibadah, meskipun hanya lewat Google Meet seperti ini. Karena kasih-Nya kita bisa sama-sama lagi. Olehnya, mari gunakan kesempatan yang hanya 1 jam lebih. Kita mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ibadah dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang main-main. Yang duduknya di tempat tidur, nggak apa-apa, cuma jangan main bantal, ya. Yang ibadah juga tidak ada yang makan, tapi sungguh-sungguh kita ibadah pada siang hari ini, karena ibadah itu kita menghadap Tuhan. Nah, kalau menghadap Tuhan, harusnya apa? Yang serius, yang sopan. Nah, siang hari ini kita sama-sama akan kembali belajar firman yang masih terus tentang Yosua. Ayo, tentang siapa? Iya, pinter, tentang Yosua. Siapakah Yosua itu? Yosua
adalah pengganti daripada Musa. Kalau Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan Musa memimpin bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Tiberau. Nah, setelah Musa mati, maka digantikan oleh Yosua. Demikian Tuhan menyertai Musa, juga Tuhan menyertai Yosua. Sehingga waktu dipimpin oleh Yosua, bangsa Israel bisa mengalahkan atau meruntuhkan tembok Yeriko yang tebal. Bisa juga mengalahkan kota Ai. Dan lagi dipimpin oleh Yosua, bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Itu semua bukan karena yang hebat itu Musa atau Yosua, tetapi yang hebat siapa yo? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kehebatan Tuhan tidak hanya diberikan kepada Musa, Yosua, tetapi kepada kita semua. Kita bisa ibadah pada siang hari ini. Itu juga karena kehebatan siapa? Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa ibadah walaupun atau meskipun melalui Google Meet saat ini. Yang penting dalam ibadah kita sungguh-sungguh. Beko juga senang kalau ada papa mama yang bisa mendampingi anak-anak dalam ibadah. Papa mama akan diberkati Tuhan. Karena apa? Sudah menaburkan yang baik kepada anak-anaknya, sudah membimbing anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Jerih payah papa mama, bapak ibu tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Olehnya kita bersyukur kalau punya Tuhan yang hebat. Hebatnya Tuhan apalagi ya? Hebatnya Tuhan selain memberikan hidup kepada kita, juga memberikan kita selamat. Tuhan sudah menebus kita semua. Dan sampai hari ini, anak-anak juga diberkati Tuhan, punya orang tua yang baik. Diberkati Tuhan, punya orang tua yang bekerja, yang dapat membiayai anak-anak. Sampai hari ini bisa sekolah. Nah, kalau sekolah harus yang apa yuk? Harus yang serius, sungguh-sungguh, walaupun sekolah di rumah. Hargailah kerja keras papa mama yang sudah menyekolahkan kamu. Kalau bapak ibu di sekolah mengajar kamu melalui Zoom atau Google Meet, waktu belajar yang benar, terus semangat, ya. Yang perempuan pakai baju sekolah, rambut disisir rapi, wah cantik-cantik, seperti siang hari ini cantik-cantik semua, ya. Tuhan akan senang melihat anak-anak semua, wah anak-anakku datang semua kepadaku siang hari ini, dari mulai yang balita sampai yang kelas besar. Demikian juga yang laki-laki. Kalau yang tadi perempuan, ya, rambutnya disisir pakai baju yang rapi, coba yang laki-laki juga. Ayo, ya, waktu sekolah juga yang baik, pakai seragam sekolah, jangan lupa yang sudah rambutnya panjang ini, rambutnya panjang anak laki, tolong dirapikan. Karena walaupun kamu sekolah di rumah, tetap yang namanya sikap. Nah ya, perilaku kita harus bisa jadi contoh. Karena kita anak Tuhan, bukan anak hantu. Ya. Nah, jadi yang rapi ya, walaupun sekolah di
rumah. Dan juga anak-anak harus tetap giat dan semangat belajar. Karena apa? Sebentar lagi di awal bulan Desember, kamu semua akan menghadapi yang namanya apa yo? PAS, apa Bu PAS itu? PAS itu penilaian akhir semester. Nah, ini yang sudah sekolah kelas 1 sampai kelas 6 harus tetap semangat ya, rajin belajar supaya di waktu penilaian akhir semester di awal bulan Desember nanti semua mendapatkan nilai yang jempol kabeh 100 kabeh ya. Nah, yang juga belum sekolah tetap juga giat, semangat ya Domi ya. Belajar menulis huruf A, B, C ya, mewarnai, semua pasti nanti menjadi anak yang pinter ya, seperti siang hari ini. Nah, ayo Beko lanjutkan lagi. Kalau tadi kehebatan Tuhan untuk Yosua, untuk bangsa Israel ya, membuat bangsa-bangsa yang lain jadi takut karena bangsa Israel begitu kuat, bisa mengalahkan tembok Yeriko, bisa mengalahkan Ai, bahkan bisa menyeberangi sungai Yordan. Maka bangsa-bangsa lain ada raja orang Het, orang Amori ya, waktu mau masuk negeri Kanaan itu jadi apa? Jadi kebingungan, loh bangsa Israel kok kuat sekali ya. Ya apa iki wis saya bersekutu, bergabung aja. Kita nanti lawan, ayo sama-sama. Tetapi ada satu ya orang yang di sekitar Kanaan namanya orang Gibeon mulai berpikir kalau kita mau melawan orang Israel yang kuat itu, waduh gak mungkin lah. Wis gak iso ya. Maka orang Gibeon ini cari akal, cari cara ya. Tuhan ngasih otak di dalam pikiran kita, gunakan otak itu sebaik-baiknya. Ya, untuk berpikir yang baik, berpikir yang benar. Jangan seperti orang Gibeon ini. Dia cari akal apa? Dengan cara bohong, membohongi orang Israel dan Yosua. Seperti ayat hafalan kemarin loh. Ayo, ayat hafalan kemarin yang sudah hafal-hafal. Wiko senang sekali loh. Banyak anak-anak yang sudah semangat menghafalkan. Bunyinya apa yuk? Coba ada ya satu yang masih ingat kemarin. Ayo, bunyinya ayo dinyalakan. Mic-nya ayo yang kemarin. Ayo, ya apa? Imamat 19 ayat 11. Ya apa yuk? Mencuri, janganlah kamu bohong, dan jangan berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Pinter ya, jempol ya. Nah, jangan berbohong. Tapi orang Gibeon ini berbohong kepada orang Israel dan kepada Yosua. Kenapa Bu berbohong? Dia takut dibunuh sama orang Israel dan Yosua tadi. Makanya dia berbohong. Dia berbohongnya gimana yuk? Mendekati perkemahan orang Israel yang ada di Gilgal dengan cara apa? Dengan cara ingin bersepakat, ingin mengikat perjanjian, ingin bersahabat supaya tidak apa? Tidak dibunuh tadi. Ya, maka pada waktu Yosua dan bangsa Israel melihat, loh itu kok orangnya kok bajunya elek-elek, bajunya kok sobek-sobek. Maka Yosua dan orang Israel mendekati. Duh, kasihan sekali ya. Itu siapa ya? Wah, pada waktu didekati sama Yosua dan orang Israel, orang-orang Gibeon bilang apa? Kasihanilah aku, kasihanilah kami, orang Israel dan Yosua. Kami ini orang dari jauh. Oh, masa toh? Kamu ini orang dari jauh? Iya, bener. Ini buktinya. Baju yang kami pakai ini sudah sobek, sudah elek-elek.
dan juga tas yang kami pakai. Ini loh, juga sudah sobek. Bahkan apa itu? Air anggur yang dipakai untuk mereka minum juga tempatnya sudah jelek. Dan juga roti yang mereka bawa sudah apa? Kering. Dia katakan apa? Padahal waktu kami berangkat, baju kami masih bagus. Sepatu loh, lihat, sekarang sudah sobek. Waktu kami berangkat juga masih bagus. Dan juga apalagi? Roti yang kami bawa waktu kami berangkat itu masih hangat, enak. Semua suka roti ya? Suka roti semuanya ya. Nah, ini coba lihat. Ini terus diperlihatkan sama orang Gibeon tadi kepada Yosua dan orang Israel. Bolehkah kita berbohong? Ayo, coba ada yang bisa jawab? Gak boleh. Anak Tuhan gak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Ya, bohong itu dosa. Akhirnya apa? Akhirnya karena Yosua melihat keadaan orang Gibeon tadi dalam kondisi seperti itu, kasihan, ya, kasihan. Tapi Yosua di sini lupa, anak-anak. Lupa tanya sama Tuhan. Benarkah yang datang ini orang dari negeri jauh? Boleh nggak manusia lupa? Boleh loh ya. Wong lupa kok, namanya manusia itu lupa itu wajar. Sopo sih nggak pernah lupa? Coba kamu semua, Boyko yang sudah tua, tambah sering lupa, ya. Nah, ya namanya manusia lupa. Akhirnya Yosua lupa tanya sama Tuhan. Sehingga apa? Mengadakan persepakatan atau berjanji. Ya sudah, kalau gitu kamu tak terima jadi sahabatku, ya, jadi sahabatku. Karena lupa tanya sama Tuhan tadi. Setelah mengikat perjanjian bahwa kamu akan menjadi sahabatku, Yosua dan bangsa Israel apa yuk? Menepati janjinya. Jadi kalau anak-anak dan kamu semua itu berjanji kepada siapapun, baik janji sama mama, Ma aku janji, aku mau menjadi anak yang tidak nakal. Nah, buktikan tidak nakal, oke? Nah, yang janji aku tidak lagi omong kotor, Ma. Nah, ditepati, tidak omong kotor. Karena Tuhan menciptakan mulut bukan untuk omong sing kotor. Nah, janji lagi, aku mau rajin belajar, Ma. Walaupun aku sekolah di rumah, buktikan rajin belajar. Walaupun sekolah di rumah. Apalagi yang gede-gede yang sudah kelas 6. Seperti Mas Edo. Siapa lagi ya? Seperti Mbak Grace. Nah, ya. Siapa lagi ya? Mbak Kalista. Oh, Mbak Kalista sudah naik ke kelas 7 ya. Nah, buktikan rajin belajar. Walaupun sekolah di rumah, ya, tetap semangat, ya. Tidak usah putus asa. Nah, kalau pas nilainya rodok gak tepat, tetap semangat. Belajar lagi dan belajar lagi. Oke? Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena sudah sepakat, ya, mereka mengikat janji, ya Yosua dan bangsa Israel harus menepati janjinya. Gak taunya setelah 3 hari berselang mereka berjanji, gak taunya orang Israel melihat yang datang atau yang ditemui oleh Yosafat dan bangsa Israel tadi tinggalnya tidak jauh dari tempat perkemahan Yosua dan orang Israel. Waduh, wah ini bujuk ini, wis bohong ini. Akhirnya Yosua dan orang Israel bertanya, "Hei, kamu kok kemarin bilang katanya dari negeri jauh dengan menunjukkan pakaian, baju, sepatu dan lain-lain yang jelek. Padahal kamu tinggal di sini. Apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu mau?" "Ya, Yosua dan bangsa Israel, maafkan kami. Kami memang takut. Kota kami engkau bakar, takut kami engkau bunuh, makanya kami mengadakan persahabatan atau ingin bersahabat dengan engkau dan dengan orang Israel supaya kami tidak engkau musnahkan." Akhirnya apa? Ya sudah anak-anak,
Akhirnya Yosua dan bangsa Israel karena sudah berjanji tidak membinasakan, tidak menghancurkan orang-orang Gibeon tadi. Tetapi karena orang Gibeon yang sudah menipu, berbohong tadi, dikasih apa yuk? Kasih sanksi. Nah, kalau kamu semua tidak mengerjakan tugas atau PR, ayo sopo, sing gak tahu ngerjakan PR, ayo. Walaupun sekolah di rumah, tetap semangat kerjakan PR. Ya, tugas dikirim ke Bu Guru, Pak Guru. Siap? Angkat tangannya, siap? Jempolnya, pinter semua. Anak Tuhan harus pinter. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya orang Gibeon tadi mendapat sanksi, yaitu menjadi hamba. Tahu hamba? Hamba itu kasarane ngono, pembantu. Ya, menjadi hamba, tukang menimba air dan tukang membelah kayu untuk orang Israel dan untuk tempat ibadah orang Israel. Makanya ayo jadi anak-anak belajar sama-sama, berikut juga belajar jujur. Apa Bu jujur itu? Nek iya katakan iya, nek tidak katakan tidak. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Gibeon yang tidak jujur tadi harus bekerja menjadi hamba orang Israel sampai selama-lamanya. Artinya terus menimba air untuk orang Israel dan membelah kayu untuk orang Israel. Nah, Yosua yang lupa tadi bertanya kepada Tuhan, akhirnya apa? Meminta ampun kepada Tuhan, ya, dan mengajak kita semua supaya kalau ada apa-apa selalu apa? Berdoa dulu kepada Tuhan. Jangan lupa, Tuhan itu nomor 1. Tuhan itu yang utama. Apapun yang hendak kamu lakukan, mau belajar, mau apalagi ya, pergi, mau ngerjain ulangan karena sebentar lagi ulangan, tapi jangan takut loh ya, walaupun ulangannya nanti lewat Google Meet atau apalah ya, tetap semangat, rajin belajar karena ada Tuhan. Pasti bisa. Amin. Bolehnya ayo segala sesuatu sekali lagi yang hendak kita lakukan dengan cara berdoa, memohon pimpinan dulu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang hebat, pastinya Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Pada siang hari ini, saya mohon tim admin boleh memutarkan videonya untuk kita semua. Kita boleh menikmati videonya pada siang hari ini. Silakan. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami,
Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini? Dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon Raja Hesibon, dan Og Raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu, para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihat, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka, karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tangan. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu, Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air.
untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan, sampai sekali di tempat yang akan dipilihnya. Terima kasih tim admin. Mari anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan yang lain, kita sikap doa dulu, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk sikap doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik kepada kami. Engkau telah membentuk, Engkau telah mengingatkan kami semua untuk kami selalu mengucap syukur, selalu memohon dan berdoa kepadamu sebelum kami melakukan segala sesuatu. Dan biarlah kami anak-anak-Mu yang sudah datang siang hari ini kepadamu, Tuhan akan terus memimpin hidup kami semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, angkat jempolnya coba, sudah dengar suaranya Kak Yayu belum? Ya, terima kasih Bu Eko firman Tuhannya. Ya, siang hari ini kita sudah dengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Eko. Kita mau belajar taat dan setia ya adik-adik semuanya. Oke. Halo. Halo, coba angkat jempolnya semua. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, mau taat dan setia? Yang mau tolong diangkat jempolnya semua. Yang mau taat dan setia, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, diangkat semua jempolnya. Oke, iya. Adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan 1 minggu kemarin ya, dari hari Minggu ya, sudah ada yang mengumpulkan ayat hafalan firman Tuhan. Coba ayat firman Tuhan yang ada hafalkan minggu kemarin tentang apa? Coba dibuka. Mic-nya coba dinyalakan salah satu untuk bantu Kak Yayu. Apa? Tidak berbohong, mencuri, dan berdusta. Kemarin ya? Minggu kemarin ya? Coba angkat tangan yang sudah mengumpulkan ayat hafalan kemarin, yang sudah menghafal. Sudah dikirimkan videonya, coba angkat tangan. Halo, coba dengar enggak suara Kak Yayu ini? Sudah ya? Nah, yang sudah ada berapa kemarin ya? 23 anak kalau enggak salah ya. Adik-adik sudah menghafalkan semua. Nah, sekarang biar adik-adik yang lain yang belum tahu, belum melihat, belum menyaksikan, teman-teman yang sudah mengumpulkan ayat hafalan, menghafalkan videonya itu, minta tolong Kak Yayu dibantu oleh kakak admin untuk menampilkan siapa sih sebenarnya teman-temanku yang sudah mengirimkan videonya. Adik-adik simak baik-baik, kemudian didengerin. Nah. Salam, saya Imada. Imamat pasal 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin.
Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seseorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri,
janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah mengumpulkan video ayat hafalannya. Siang hari ini kita mau belajar bersama-sama persiapan minggu ke depan ini ya, ayat hafalan firman Tuhan. Siang hari ini terambil di Mazmur 119 ayat yang ke-35. Tolong Kak Admin ditampilkan semuanya. Ayatnya ini ya, biar adik-adik ini bisa melihat, dicatat baik-baik, biar enggak ada yang alasan lupa. Oke, bisa baca adik-adik yang di rumah. Ayat firman Tuhan yang harus dihafalkan dalam minggu ini terambil di Mazmur 119 ayat yang ke-35. Ayat 35. Ya, ayo saya coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Nah, jangan dibaca dulu. Bareng-bareng kayak ayo hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 35. Nah, iya. Bareng-bareng. Mazmur 119 ayat 35. Oke, ternyata adik-adik sudah bisa membaca ya. Kakak Admin tampilkan ayat firman Tuhan yang akan dihafalkan. Ternyata adik semuanya sudah bisa. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Coba sekali lagi ya, terus kemudian nanti Kak Yayu minta Kak Admin menutup ayat firman Tuhan itu. Ayat yang akan dihafalkan. Maaf, adik masih bisa hafal enggak? Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Ya, jempol. Sekarang Kak Admin tolong ditutup ayatnya ya. Nah, sekarang bisa enggak kira-kira adik-adik? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. 1. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Wah, keren. Edward langsung hafal. Sekarang Edward diam dulu. Ya, sekarang Kak Yayu mau kasih yang seperti ini, kira-kira bisa terlihat enggak ya? Sebentar. Nggak kelihatan ya? Wah, nggak kelihatan ini ya. Susah ya adik-adik ya. Padahal Kak Yayu mau tutup ayatnya ini ya. Tapi kayaknya susah ya. Nggak terlihat ya adik-adik. Bisa terlihat? Bisa. Hah? Oh, nggak bisa. Katanya Bu Eko nggak bisa. Oke lah. Sekali lagi. Ya, sama-sama ya kita ya. Bisa. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Amin. Edo baru aja ya. Baru aja nih Kak Yayu kasih tahu ini yang mau dihafalkan. Mana bisa? Perintah-perintahmu. Coba aku nyamin. Siapa itu tadi? Hah? Siapa? Semika.
Semi. Ya. Semi ya? Iya. Ayo coba semuanya di-mute dulu, dimatikan dulu. Coba Kak Yayu mau dengar suaranya Semi aja, Semi. Coba 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintahmu, sebab aku menyukainya. Amin. Oh, mantap, keren. Satu lagi, siapa yang langsung bisa? Siapa langsung bisa? Ayo, siapa? Kak Yayu punya catatan Edward sama-sama. Siapa? Brian, coba. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Amin. Oh, keren. Satu lagi, siapa lagi yang bisa? Coba angkat tangan. Cepat. 1, 2, 3. Siapa yang bisa lagi? Oke. Kak Yayu menyimpan 3 nama yang hari ini bisa ya. Oh, langsung gitu ya. Langsung dihafalkan. Kak Yayu berharap jangan sekarang hafal, tapi besok masih tetap diingat. Seperti tadi imamat tadi ya, kalau ditanya minggu besok, apa imamat itu bunyinya? Nah, Adik masih tetap ingat ya. Dan halo. Ya, semangat untuk menghafal ya, adik-adik. Oke, siang hari ini, sebelum Kak Yayu serahkan ke kakak yang akan mengumumkan pengumuman yang adik-adik harus dengar. Sekali lagi Kak Yayu mau ajak adik-adik menghafal atau mengingat tadi ya ayat yang akan dihafalkan dalam minggu ini dalam Mazmur 119. Sama-sama ya, bareng-bareng dinyalakan enggak apa-apa. Ayo mic-nya dinyalakan semua. Dihitung 3 kali sama Kak Yayu. 1, 2, 3. Mazmur 119 kamu, sebab aku menyukainya. Amin. Amin. Ya, adik-adik dadah dulu sama Kak Yayu sebelum Kak Yayu serahkan ke Kak Eli, silakan. Terima kasih Kakak atas ayat hafalannya tadi, pinter-pinter semuanya ya. Jos-jos semuanya. Ya, masih semangat. Sambil menyiapkan Kak Nini mempersiapkan pengumuman, kita nyanyi dulu bisa? Yuk, kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Aduh, sudah mulai lelah ya. Kak Eli nggak dengar suaranya Kak, kurang keras suaranya. Haleluya, 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 Terima kasih Kak Eli dan Kak Yayu yang sudah
memimpin dalam ayat hafalan dan ujian. Juga Bu Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan teman-teman semua, pastinya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah, Kak Vindi siang ini mau memberikan pengumuman beberapa poin ya adik-adik. Yang pertama kita mau menyambut ada yang baru ya, yang baru pertama kali ikut Google Meet bergabung beribadah TF Junior yang memakai akun Grace Siburian ya. Selamat datang. Kakak belum tahu nama adiknya atau teman kita yang baru ini yang baru bergabung. Kita sambut atas nama Grace Siburian ya. Dan poin yang kedua, kita biasanya kan dapat tiap minggu untuk TF Junior dapat di-share atau dibagikan link Google Meet ya teman-teman ya. Nah, adik-adik di sini yang punya HP sendiri, yang punya WA, teman-teman bisa membantu membagikan link tersebut ya adik-adik ya ke teman-teman. Mungkin siapa tahu teman-teman yang lain, teman-teman sekolah minggu kita atau mungkin bahkan teman sekolah kita yang seiman belum bergereja bisa terberkati melalui ibadah TF Junior kita dengan cara kita membagikan link TF Junior ibadah Google Meet ya. Dan poin ketiga Kak Vindi mau menyampaikan terima kasih untuk anak-anak TF Junior yang sudah mengirimkan persembahan dan juga dipersilahkan buat adik-adik semua yang mungkin ada kerinduan untuk memberi persembahan juga bisa ya. Dan pengumuman terakhir yang keempat, rekaman Google Meet TF Junior minggu lalu sudah diupload di YouTube ya adik-adik ya. Adik-adik bisa memview atau melihat, menontonnya, terus kemudian di-share, di-like, dan subscribe tentunya. Seperti YouTuber ya kakak ini ya sudah ya. Share, like, and subscribe. Oke? Oke adik-adik, sekian pengumuman dari Kak Vindi. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Christine. Terima kasih Kak Vindi, terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah melayani. Ada Kak Eli, Kak Elida, ada Bu Eko, dan juga semua kakak-kakak yang Kak Yayu juga dan semuanya. Kita mau doa sama-sama ya, yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami semua bisa mengikuti TF Junior pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami semua, baik kakak-kakak yang mengajar pada sepanjang siang hari ini, dan juga kami semua adik-adik diberkati oleh Tuhan, papa mama yang ikut ibadah TF Junior juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua, Tuhan memberkati adik-adik, tumbuh besar, semakin hari, semakin takut dan hormat kepada Tuhan, semakin sayang kepada orang tua, dan Tuhan memberikan terus kepandaian dan juga kepintaran untuk adik-adik TF Junior dalam mengikuti sekolah, pendidikan di sekolah masing-masing, walaupun sesaat kami harus online Tuhan, tapi kami percaya berkat-Mu, terus Tuhan berikan untuk kami, terlebih Tuhan memberikan kami kepandaian dan juga kepintaran yang datang dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini dan pertemukan kami semua di ibadah TF Junior minggu depan, dan kami mau bersukacita memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.